Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 51, Membeli Beras. Setelah mereka berdua sudah cukup jauh, Lin Yun berkata, "Saudaraku, mereka menertawakan kita. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa melakukan itu lama." Lin Xiao melambaikan tangannya dengan percaya diri. Di dunia ini, semua orang menghormati mereka yang kuat. Yang perlu mereka lakukan hanyalah berlatih dan berlatih lagi sehingga tidak ada yang bisa memandang rendah mereka lagi. Kita akan jauh lebih kuat dari mereka. Iya. Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa uang? Lin Xiao memeriksa sakunya. Ada lebih dari cukup uang bagi mereka untuk membeli beras, tetapi dia juga perlu menyimpannya untuk keadaan darurat. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Kaulah yang memegang semua uang itu, kakak. Lin Xiao, aku benar-benar lupa. Memeriksa uang itu lagi, Lin Xiao menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia tidak menyia-nyiakan uang yang dia dapatkan dari penjaga toko uang dari pengujian mematikan saat itu. Dia khawatir sejenak bahwa dia telah membuang-buang uang. Mereka berdua menuju ke toko penjaga toko uang dan melihat lelaki tua itu sedang menyapu tanah. "Wang tua, aku ingin membeli beras," sapa Lin Xiao dari kejauhan. Penjaga toko uang mengangkat kepalanya. Dia mengangkat alisnya saat melihat Lin Xiao. "Kamu di sini, bajingan kecil. Kupikir kamu sudah melupakanku sejak kamu mengikuti tes regu berburu." "Ah, aku tidak lulus ujian." Aku tahu, Su Han menceritakan kisah itu kepada semua orang. Mata Lin Xiao menjadi dingin, tetapi dengan cepat kembali normal. Dia telah belajar bagaimana menutupi perasaannya yang sebenarnya. Meskipun sebagian besar waktu, dia memilih untuk bertindak sesuai dengan keinginan hatinya tanpa mempedulikan apapun. "Nasinya, Wang tua. Ini, 1 perak." Menghitung beratnya, Lin Xiao mengangguk puas. Penjaga toko uang selalu memberi mereka jumlah yang sama untuk 1 perak. Biasanya lebih dari cukup untuk 2 orang makan selama 3 bulan. Satu-satunya masalah adalah membawanya kembali. Penjaga toko uang menyeringai saat melihat tatapan Lin Xiao. "Mau pinjam gerobak lagi? Tambah 10 koper saja sudah cukup." Lin Xiao memutar matanya. Seperti yang dia pikirkan, penjaga toko uang benar-benar seseorang yang rakus akan uang. "Tidak kali ini, Wang tua." Bergerak ke depan, Lin Xiao meraih karung besar dengan tangan kanannya dan mengangkatnya. Setelah itu, dia mengambil karung kedua dan mengangkatnya dengan tangan kirinya. Dulu, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini, tapi sekarang dia merasa karung itu tidak seberat itu. Penjaga toko uang menyipitkan matanya saat melihat betapa mudahnya Lin Xiao mengangkat karung itu. "Apakah kamu sudah setengah jalan menuju body training peringkat 7, Lin Xiao?" "Ah, saya kira begitu." Lin Xiao memiringkan kepalanya. Saat dia naik ke body training peringkat 6 belum lama ini, dia juga fokus pada tulangnya. Dengan begitu, dia sudah mulai memasuki body training rank 7. Tapi tentu saja, dia masih perlu mengumpulkan ki yang cukup sebelum dia bisa masuk peringkat. Itu masih akan memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan jika dia memilih cara normal untuk menyerap ki dari udara. Lin Yun mengambil karung ketiga, yang terakhir, dan mengangkatnya. Itu agak berat baginya, tapi dia masih bisa membawanya. Sekali lagi, penjaga toko uang memandang Lin Yun. "Pelatihan tubuh peringkat 5. Aku akan segera masuk body training peringkat 6, protes Lin Yun. "Tapi kamu belum memasukkannya." "Aku akan berlatih lagi setelah sampai di rumah." "Iya. Saudara laki-laki." Lin Xiao tertawa. Dia mengangguk pada penjaga toko uang. "Terima kasih untuk berasnya dan itu uangnya." Penjaga toko uang melirik perak yang ditinggalkan Lin Xiao. Matanya masih memperhatikan kedua bersaudara itu sambil mengusap dagunya. Ada sesuatu yang aneh tentang dua saudara kandung baru-baru ini. Dalam waktu singkat, mereka tumbuh lebih kuat. Apakah karena Lin Xiao bisa berburu dan mengisi nutrisi yang mereka butuhkan dengan benar? Dia telah melihat Lin Xiao berburu sendiri tetapi memilih untuk tidak ikut campur. Namun,
dia masih belum sepenuhnya yakin dengan kemampuan Lin Xiao dalam berburu. Jika Lin Xiao cukup beruntung dan bisa menyediakan lebih dari cukup makanan untuk kedua bersaudara itu, kondisi mereka mungkin akan membaik. Lagi pula, Qi ada di mana-mana, termasuk alam dan tubuh alami hewan. Saat mereka makan daging hewan, tubuh mereka juga akan menyerap Qi yang semula ada di dalam daging. Dengan begitu, pelatihan mereka akan menjadi lebih cepat saat mereka tumbuh lebih kuat. Inilah mengapa banyak pembudidaya sangat memperhatikan pola makan mereka pada tahap awal karena semua jenis makanan penting untuk pertumbuhan mereka. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Penjaga toko Wang menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke tokonya. Dia sama sekali tidak tertarik untuk ikut campur dalam bisnis anak muda. Keduanya mungkin hanya beruntung. Keduanya kembali ke kediaman masing-masing sambil membawa 3 karung. Mempertimbangkan bahwa mereka sekarang memiliki Wen Renyu di rumah, nasi mungkin akan habis lebih cepat dari yang mereka harapkan. Kak, bagaimana kamu bisa membawa 2 karung sekaligus? Lin Yun bertanya. Lin Xiao memiringkan kepalanya. Kulit saya secara alami mengeras dan memungkinkan saya untuk memberikan kekuatan yang lebih besar pada lengan dan kaki saya. Dan karena saya akan segera mencapai peringkat latihan tubuh 7, saya pikir tulang saya semakin kuat. Tapi kamu masih jauh untuk mencapai peringkat body training 7, Brother. Yah, cukup dekat. Lin Yun, bulan belum dekat, kakak. Bab 52, menyelinap. Lin Xiao mengabaikan tatapan kakaknya dan meletakkan karung di depan rumah. Dia melirik ke dalam, bertanya-tanya mengapa Wen Renyu tidak keluar seperti biasanya. Wen Renyu, apakah kamu di sana? Aku di belakang. Kepala Wen Renyu muncul dari taman belakang. Dia membawa ember di tangannya. Matanya tertuju pada 2 karung yang dibawa Lin Xiao bersamanya. Kamu membeli persediaan. Iya, bantu aku sedikit. Setelah ini, ayo berlatih. Bagus. Karung beras dimasukkan ke dalam rumah kemudian Wen Renyu datang bersama Lin Xiao dan Lin Yun ke depan. Lin Xiao menjelaskan bahwa entah bagaimana dia berhasil mempelajari keterampilan penghindaran bulan saat mereka berada di desa belum lama ini. Wen Renyu mengedipkan matanya. Tidak mungkin bagimu untuk mempelajari skill baru dengan mudah seperti itu. Jika kamu bisa belajar hanya dari menonton, akan ada ribuan pembudidaya yang terampil. Itu benar. Perhatikan, Lin Xiao mengubah pendiriannya. Pikirannya memutar ulang bagaimana murid ketiga itu, Hong, melakukannya saat sikapnya berubah. Itu hanya gerakan sepersekian detik sebelum Lin Xiao tiba-tiba bergerak beberapa inci jauhnya. Melihat itu, Wen Renyu merasa pikirannya kosong. Dia jelas tahu Moon Evasion karena dia datang mengunjungi sekte lain di masa lalu atau mereka datang untuk kompetisi. Moon Evasion adalah salah satu keterampilan merek dagang dari sekte Ueda dan biasanya tidak akan diajarkan kepada orang luar dengan mudah. Selain itu, bahkan jika seseorang dapat melihat keterampilan di luar, mereka belum tentu dapat mempelajarinya hanya dari menonton. Itu tidak mungkin, gumam Wen Renyu. Lin Xiao menyeringai. Bukan tidak mungkin. Sekarang, apakah kamu ingin mempelajari skillnya juga? Ingin. Tentu saja. Selama sisa malam itu, Lin Xiao mengajari Lin Yun dan Wen Renyu cara menggunakan Moon Evasion berdasarkan pemahamannya sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi dua lainnya untuk dapat menggunakan skill untuk bergerak menjauh 1 cm dari posisi mereka. Meskipun mungkin terlihat kecil, jika mereka menggunakan skill di saat-saat kritis, mereka akan dapat menghindari serangan lawan. Ini mungkin teknik penyelamatan langsung ketika waktunya tepat. Sudah terlambat, kata Lin Yun. Ayo makan dan istirahat, kakak. Tentu. Lin Xiao meregangkan tubuhnya untuk mendinginkannya. Meskipun dia ingin berlatih sepanjang waktu, dia tahu bahwa penting baginya untuk membagi waktunya antara istirahat dan latihan. Jika dia tidak merawat tubuhnya, dia akan cepat rusak dan mungkin sakit karena terlalu banyak bekerja. Wen Renyu duduk di tanah dan menghela nafas. Dia tidak percaya dia mempelajari keterampilan merek dagang Ueda Sekte hanya dalam beberapa jam. Rasanya sulit dipercaya bahwa dia berhasil mempelajari sesuatu seperti ini dalam waktu yang singkat. Melihat Lin Xiao, yang masih merenung, dia menggelengkan kepalanya. Mungkin, hanya Lin Xiao yang bisa menarik sesuatu seperti ini.
Apakah kamu tahu siapa yang berasal dari Sekte Ueda? Yang datang. Lin Xiao mengangkat kepalanya. Dia memiringkan kepalanya. Aku tidak mengenalnya, tapi dia terlihat sangat kuat. Dia menggunakan nama Hong. Pernahkah kamu mendengar tentang dia sebelumnya? Hong. Iya. Nama keluarga atau nama? Aku tidak tahu. Wen Renyu mengerutkan alisnya. Ada beberapa orang dengan nama atau marga yang sama di Sekte Ueda yang dia kenal. Memikirkan kemungkinan beberapa dari mereka datang ke sini, Wen Renyu merasa sedikit gentar. Mengapa ketiga sekte itu mengirim murid inti yang penting untuk misi semacam itu? Wen Renyu, Lin Xiao memanggil. Apa yang kamu pikirkan begitu banyak? Apakah kamu ingin pergi ke Kakus? Wen Renyu, buang pantatku. Berdiri, Wen Renyu melihat ke arah desa. Selama ini, dia bersembunyi di sini bersama Lin Xiao dan Lin Yun. Namun, dia tahu bahwa tidak akan ada yang bisa dia lakukan jika dia terus tinggal di sini. Dia perlu mengumpulkan informasi juga. Ayo pergi ke desa. Lin Xiao mengangkat alisnya. Kucing pemalu ingin mengunjungi desa. Apa yang terjadi padamu, Wen Renyu? Saya perlu tahu alasan sekte mengirim 3 murid inti ke daerah terpencil ini, jawab Wen Renyu. Jika tebakanku tidak salah, ketiganya seharusnya murid peringkat tinggi bahkan di sekte. Mereka tertarik dengan tempat kecil ini. Itu sebabnya aku perlu mencari tahu lebih banyak. Melihat tekad langka di wajah Wen Renyu, Lin Xiao mengangguk. Dia juga bosan dikurung di rumah dan ingin sering bepergian. Karena Wen Renyu telah memutuskan demikian, dia hanya akan ikut dan membantu sedikit. Tentu, mari kita bepergian saat malam hari. Apakah kamu tidak perlu istirahat? Kamu tidak tahu jalan ke desa. Jika aku tidak menemanimu, kamu akan tersesat dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi. Wen Renyu mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia melihat ke arah desa sekali lagi dan mendesah. Mudah-mudahan, tebakannya salah karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa mereka begitu mementingkan desa terpencil ini. Tapi jika itu benar, itu berarti mereka mungkin harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Lin Xiao memasuki rumah dan menjelaskan keputusan mereka kepada Lin Yun. Meskipun Lin Yun tidak menyukainya, dia hanya menyuruh mereka untuk berhati-hati. Jangan terbunuh. Jangan khawatir, kakakmu tidak seceroboh itu. Lin Yun menghela nafas. Makan dulu. Iya. Bab 53, Plot. Di bawah sinar rembulan, Lin Xiao dan Wen Renyu meninggalkan rumah dan menggunakan tebing untuk menuju ke desa. Melihat betapa gesitnya Lin Xiao, Wen Renyu mengikuti dan menyalin gerakan pembuatnya. Kamu lumayan, komentar Lin Xiao saat melihat Wen Renyu berhasil mengikutinya. Wen Renyu mengangkat alisnya. Dia mungkin mahasiswa kedokteran, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak menjalani pelatihan keras di Sekte Tai. Sedikit gerakan fisik tidak berarti apa-apa baginya. Ayo pergi. Oke. Diam-diam, mereka berdua menuju ke desa. Lin Xiao segera menggunakan skill yang dia gunakan saat itu untuk menghapus kehadirannya. Meskipun mungkin tidak sempurna, itu sudah lebih dari cukup baginya untuk menutupi jejaknya dari orang lain. Selain dia, Wen Renyu melakukan hal yang sama sambil menghapus kehadirannya. Jika seseorang tidak melihatnya secara langsung, mereka tidak akan tahu bahwa dia sedang berdiri di sana. Menginjak dengan hati-hati, Lin Xiao menuju ke rumah yang ditunjuk untuk 3 perwakilan dan menatap Wen Renyu. Dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa berada di sekitar 3 perwakilan tanpa mereka mendeteksi kehadirannya. Tidak apa-apa untuk lebih dekat, Wen Renyu memberi isyarat tangan. Lin Xiao melihat tanda tangan kemudian ke wajah Wen Renyu. Dia tidak tahu isyarat tangan itu, Melihat kebingungan di wajah Lin Xiao, Wen Renyu menghela nafas dan menarik lengan baju Lin Xiao. Dia menunjuk ke balkon lalu melompat. Dengan gerakan cepat, dia tiba di balkon dan berjongkok di samping agar tidak ketahuan. Lin Xiao mengikuti dan mendarat di samping Wen Renyu. Gerakannya yang gesit sangat mirip dengan gerakan kucing. Tetap diam. Kali ini, Lin Xiao mengerti karena Wen Renyu meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Dia mengangguk dan berjongkok di samping Wen Renyu. Ketiga perwakilan itu ada di dalam, berbicara satu sama lain atau hanya memikirkan urusan mereka.
Namun, percakapan mereka adalah, "Aku tidak percaya aku kalah lagi. Sekali lagi. Heh, kamu tidak akan bisa menang melawanku. Apa? Aku akan memastikan untuk mendapatkan rumah penuh lain kali sehingga kamu tidak akan dapat berbicara apapun kepadaku." Lin Xiao, mereka sedang bermain kartu. Dia tahu bahwa beberapa orang suka bermain kartu karena dia pernah melihatnya di klub dan sebagainya. Tetapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa dia akan bertemu dengan 3 kultivator kuat yang sibuk bermain satu sama lain. Dari cara mereka berbicara satu sama lain, tampaknya mereka paling tidak nyaman berada di dekat satu sama lain. Meskipun mereka mungkin tidak terlalu ramah, mereka tidak mempermasalahkan kehadiran satu sama lain. 1 jam berlalu. 3 pembudidaya masih bermain. 1 jam lagi berlalu. 2 perwakilan berbicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sekte mereka sementara yang ketiga tidur. 5 jam kemudian. Mereka masih berbicara tentang beberapa hal yang tidak berhubungan. Lin Xiao merasa bahwa mereka benar-benar menguji kesabarannya. Ini akan segera fajar, jadi mereka berdua tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia merasa bahwa dia ditipu. Bahkan setelah memata-matai sepanjang malam, dia tetap tidak menemukan sesuatu yang berguna. Tidak bisakah mereka berbicara tentang sekte Tai sekali saja? Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan perwakilan ini. Ngomong-ngomong, bukankah ini saatnya bagi kita untuk bergerak? Nada tidak sabar wanita itu terdengar sangat jelas dari balkon. Liu Gang mengangkat alisnya. Dia melirik ke samping tempat perwakilan ketiga duduk. Menurutmu kapan waktu yang tepat? Perwakilan ketiga melirik mereka berdua. Dia berdiri dengan acuh tak acuh dan mengetuk meja. Malam ini. Oh, aku sudah merasa tidak sabar. Apa menurutmu kita akan berhasil pada percobaan pertama? Wanita itu bertanya. Dia meletakkan kartu di tangannya ke meja lalu berjalan ke meja riasnya mengambil cermin. Aku tidak tahu. Kamu yang paling kuat di antara kami, jadi pastikan kamu melindungi kami dengan benar, oke? Perwakilan ketiga tetap diam seolah-olah dia bisu. Rupanya, dia tidak punya niat untuk membalas pertanyaan wanita itu. Liu Gang bersandar dan menghela nafas. Tidak mudah bagi kita untuk pergi begitu tiba-tiba. Alasan apa yang ingin kamu buat? Pelatihan. 2 yang lainnya. Yah, memang benar jika pembudidaya tingkat tinggi sedang berlatih, yang lain tidak akan berani mengganggu. Namun, mereka merasa alasan ini agak dangkal karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak punya niat untuk berlatih di tempat seperti ini. Wanita itu mengangkat bahu. Bahkan jika aku berlatih, kurasa itu tidak akan mempengaruhi apapun. Danau juga tidak akan kemana-mana. Danau. Mata Wenren Yu menyipit. Dia telah mendengar dari Lin Xiao tentang keberadaan danau di utara tempat Lin Xiao melakukan tesnya saat itu. Ikan dari danau itu cukup istimewa karena mereka menyimpan lebih banyak ki daripada yang mungkin dimiliki kebanyakan hewan. Apakah karena danau? Atau karena ada harta karun yang tersembunyi di dalam danau? Segala macam pikiran berputar-putar dalam benak Wenren Yu saat dia mencoba memikirkan semua kemungkinan. Di sampingnya, Lin Xiao juga sedang berpikir keras. Lagi pula, dia sudah mengunjungi danau itu, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa di sana. Bab 54, ditemukan. Apakah kita akan segera berangkat? Wanita itu bertanya dengan nada malas. Dia meletakkan tumpukan kartu di atas meja, tidak lagi tertarik untuk bermain kartu dengan keduanya. Aku akan memanggil anak nakal untuk tinggal di sini. Baiklah. Wenren Yu dan Lin Xiao diam di tempat mereka. Tak satu pun dari mereka berdua berani bergerak dari tempat mereka agar 3 pembudidaya yang kuat tidak mendeteksi mereka. Untungnya, sepertinya mereka tidak ingin memeriksa jendela. Tetapi mereka masih tidak mengerti, apa yang coba ditemukan oleh para pembudidaya yang kuat ini di danau yang tampaknya biasa itu. Saat wanita itu keluar, Liu Gang menatap pria ketiga. Dia mengejek, "Kamu tidak benar-benar tertarik, kan?" "Tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa mereka yang bisa mendapatkan kekuatan dari itu akan menjadi salah satu dari 8 kaisar?" Liu Gang mendengus. Lengannya disilangkan satu sama lain.
Dan untuk berpikir bahwa danau itu berada di bawah Sekte Tai begitu lama namun mereka tidak melakukan apapun untuk memanfaatkannya. Betapa borosnya. Itu. Baik Wen Renyu dan Lin Xiao jelas tidak mengerti apa yang dibicarakan orang-orang ini, tetapi mereka tahu pasti ada rahasia di dalam danau yang ingin mereka temukan. Apapun itu akan membuat mereka kuat. Adapun arti dari Kaisar, Lin Xiao jujur tidak tahu. Di sisi lain, ekspresi Wen Renyu sangat serius. Dia mungkin hanya murid luar, tapi dia masih tahu beberapa legenda yang berlalu di dunia para kultivator. Dia memiliki firasat tentang harta macam apa yang diinginkan orang-orang ini. Tapi itu hanya gambar kabur. Dia tidak tahu seberapa akurat itu. Bang! Ayo pergi, aku sudah menginstruksikan bocah-bocah itu untuk tetap tinggal dan melanjutkan aktivitas mereka. Wanita itu kembali dan memerintahkan dengan suara keras. Tutup mulutmu, desis Liu Gang. Jangan memerintahku, Brute. Wanita gemuk. Bang, apa katamu? Pada saat ini, Wen Renyu dan Lin Xiao tidak perlu menjadi jenius untuk menebak bahwa ketiganya sedang bertarung satu sama lain saat mereka keluar dari kamar. Salah satu tabu terbesar untuk berbicara dengan seorang wanita adalah berat badan mereka dan secara terang-terangan memberi tahu wanita itu bahwa dia gemuk. Semoga Liu Gang beristirahat dalam damai. Wen Renyu menoleh ke timur saat matanya menyipit. Fajar akan segera tiba dan jika mereka tidak pergi, mereka berisiko ketahuan. Dia menarik lengan baju Lin Xiao. Ayo pergi. Lin Xiao mengangguk dan mengikuti Wen Renyu. Keduanya dengan selamat kembali ke tanah dan kemudian berusaha menyelinap kembali ke hutan. Bang! Saat ini, tembok dari bangunan samping hancur. Sosok menyesal Luolan meronta-ronta di antara potongan-potongan kayu dan batu yang berceceran bersama tubuhnya. Baik Xin. Kau mesum. Siapa yang menyuruhmu membuka pintu? Bai Xin bertanya dengan nada mengancam. Jubahnya tidak dikerjakan dengan sempurna karena dia sedang berganti pakaian ketika Luolan menerobos masuk, memberitahunya tentang instruksi dari guru. Kamu wanita gemuk. Luolan melolong kesal. Bai Xin mengerutkan alisnya dan bergegas maju. Tangannya dengan mudah meraih lengan Luolan dan melemparkannya ke sisi lain. Bang! Aduh! Mata Luolan membelalak saat melihat dua sosok yang berusaha menyelinap pergi. Saat itu gelap, jadi dia tidak bisa melihat kulit mereka dengan jelas, tapi dia tahu ada dua orang di sini. Intro. Memukul. Lin Xiao tidak ragu-ragu dan dengan cepat menggunakan pukulan gunung untuk menghentikan Luolan berteriak. Di sisi lain, Wen Renyu juga memberikan tendangan ke Luolan. Buru-buru. Menggunakan Moon Evasion, keduanya dengan cepat pergi ke hutan. Kali ini, mereka tidak lagi peduli dengan kebisingan yang mereka buat. Kejar mereka, aduh. Luolan menatap Bai Xin dengan penuh kebencian. Dia baru saja menginjak tangannya, ah. Bai Xin, kamu jalang. Bai Xin mendengus dan mengabaikan Luolan. Matanya terpaku pada dua sosok di depannya yang menghilang ke dalam kegelapan. Jejak familiar dari Moon Evasion, tanda samar dalam bentuk bulan tertinggal di tanah. Penghindaran bulan. Penghindaran bulan apa? Ah! Luolan bertanya dengan nada marah. Dia memegang tangannya yang baru saja diinjak Bai Xin tanpa ampun sambil mengejar mereka. Matanya melihat ke arah hutan dengan cemberut. Pukulan itu jelas pukulan gunung. Mereka mungkin berasal dari Sekte Tai. Sekte Tai. Bai Xin memutar matanya. Apakah kamu tidak tahu bahwa Mountain Pang pada dasarnya adalah keterampilan yang dipelajari semua orang di area ini? Tapi itu kuat. Apakah kamu mengatakan bahwa hanya orang-orang dari Sekte Tai yang dapat mempelajari keterampilan itu sampai mereka sangat kuat? Itu. Desir. Saat mereka berdua berdebat, murid ketiga bergegas melewati mereka dengan Moon Evasion. Dia menoleh ke belakang dan berkata, berisik. Sebelumnya sekali lagi menggunakan Moon Evasion dan menghilang dari pandangan mereka saat mereka mengejar dua penyusup. Babak 55, Permainan Mengejar. Kamu, bajingan Lin Hao. Aku akan membunuhmu. Luolan berteriak dan memulai ki-nya untuk mempercepat. Wajah Bai Xin juga pucat. Dia tidak pernah menyukai murid ketiga, Lin Hao, dan sangat ingin memukulnya. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Hao lebih kuat dari mereka,
dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Desir. Wen Renyu dan Lin Xiao masih berlari ketika Lin Xiao mendengar teriakan dari Luo Lan. Marganya sama denganku. Lin Xiao bertanya sambil bergegas ke hutan. Saat dia melangkah ke hutan, dia merasa sedikit santai karena dia tahu ada lebih banyak tempat baginya untuk bersembunyi di sini. Lin adalah nama keluarga yang umum. Benar-benar. Iya. Lin Xiao mengangguk. Dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya dan selain itu, nama belakangnya diberikan oleh orang tua angkatnya. Adapun nama aslinya sebelumnya, dia sama sekali tidak tahu dan tidak tertarik untuk mencari tahu juga. Setelah menggunakan Moon Evasion beberapa kali, Lin Xiao jelas merasakan ki-nya habis. Tampaknya menggunakan skill beberapa kali berturut-turut jelas merupakan kesalahan besar. Akan jauh lebih baik jika mereka bisa beristirahat untuk sementara waktu. Mereka masih cukup jauh, gumam Wen Renyu. Kebisingan yang dibuat oleh Luo Lan dan Bai Xin memudahkan mereka untuk menentukan posisi mereka. Saat ini, dia benar-benar merasa murid-murid ini sangat bodoh membuat keributan besar ketika mereka mengejar. Apa yang akan kita lakukan? Menyelinap diam-diam. Cobalah untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Mengerti? Retak. Wen Renyu melihat ke bawah dan menyadari bahwa Lin Xiao telah melangkah ke sebuah dahan. Wajahnya menjadi gelap. Diam-diam, Lin Xiao. Hehehe. Lin Xiao memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya dan memperhatikan kemana dia melangkah. Saat itu belum subuh, jadi semuanya masih sangat gelap, memudahkan mereka untuk pergi jika mereka mau. Diselimuti kegelapan, siapa yang bisa menemukan mereka? Desir. Lin Hou telah tiba di hutan. Dia lebih cepat dari Bai Xin dan Luo Lan, tapi dia juga berhenti di jalurnya untuk saat ini. Matanya menyapu daerah itu dengan cemberut. Di mana para penyusup itu? Dia masih dalam tahap pelatihan tubuh, artinya dia tidak bisa menggunakan ki-nya terlalu bebas dan masih sangat terbatas. Karena itu, dia tidak berani terlalu banyak menggunakan skill-nya karena itu hanya akan membuatnya sulit untuk bergerak setelahnya. Tapi meski begitu, dia gagal melacak jejak mereka. Menurunkan matanya, dia melihat pemandangan cabang yang patah di tanah dan mencibir. Orang bodoh itu bahkan tidak bisa melangkah dengan benar. Bang! Di belakangnya, Luo Lan membuat keributan besar seperti biasa saat dia menyerbu ke dalam hutan dengan Bai Xin tidak jauh darinya. Keduanya tidak memiliki skill gerakan yang baik karena mereka fokus pada skill lain. Lin Hou, di mana mereka? Arah ini. Oke, gelombang mari pukul orang-orang itu karena mengganggu pagi kita. Bletak. Bai Xin memukul kepala Luo Lan. Kaulah yang mengganggu pagi seseorang dengan menerobos masuk. Apakah kamu tidak belajar cara mengetuk pintu? Hentikan. Desir. Keduanya sepertinya tidak bisa fokus pada tugas yang ada dan sudah bertengkar sekali lagi. Lin Hou mengabaikan keduanya dan bergerak maju. Matanya memindai sekeliling dengan hati-hati. Masih ada beberapa jejak yang tertinggal di tanah dan di pepohonan. Meskipun mungkin tidak terlihat, itu masih lebih dari cukup baginya untuk mengikuti penyusup jauh ke dalam hutan. Berbeda dengan keduanya, Lin Hou diam dalam usahanya mengejar kedua penyusup itu. Perlahan tapi pasti, dia mendengar gerakan samar dari depan. Dapatkan mereka. Memulai penghindaran bulan, Lin Hou melakukan perjalanan beberapa meter sekaligus. Ketika dia melihat apa yang ada di depannya, dia terkejut. Guyuran. Bang! Di bawah air, Lin Hou hendak menstabilkan dirinya ketika sebuah pukulan mendarat di wajahnya. Itu tidak terlalu menyakitkan, tetapi sebagai murid yang sombong, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dipukuli dengan mudah? Manuver tubuhnya di dalam air, Lin Hou juga melemparkan pukulan. Bang! Bang! Air memperlambat gerakan mereka, tetapi tidak perlu dikatakan bahwa kedua belah pihak terus meninju tanpa memikirkan konsekuensinya. Satu-satunya perbedaan yang terlihat adalah fakta bahwa jumlah ki yang mereka miliki berbeda. Wen Renyu berputar di belakang Lin Hou. Dia juga berada di tahap yang lebih rendah dibandingkan dengan Lin Hou, jadi dia dengan cepat mengangkat kakinya. Menendang. Brengsek. Lin Xiao menggunakan peluang yang diciptakan Wen Renyu dan melemparkan pukulan gunung lainnya ke Lin Hou.
Secara internal, dia berpikir bahwa di dalam air kekuatan pukulannya sangat berkurang dan itu cukup mengganggu. Dia perlu melatih cara meninju di bawah air di masa depan. Bang! Setelah mendaratkan pukulan terakhir, Lin Xiao memperhatikan tanda yang dibuat oleh Wen Renyu. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke dinding sungai yang berbatu dan berlumpur dan melemparkan pukulan. Air langsung menjadi kotor. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.